Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Bapa Yeshua HaMashiach Elohim, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan tuntunan Roh Kudus. Kita masih hidup sampai saat ini, semuanya itu karena anugerah dari Bapa Yeshua HaMashiach Elohim, dari Tuhan Yesus Kristus. Kita harus patut mengucap syukur semuanya itu. Bapak Ibu, saya bersyukur YouTube belum bisa menutup akses saya masukkan video ini. Kita bersyukur kepada Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Tuhan Yesus sungguh baik. Dia masih memberikan kesempatan untuk malaikatnya ini untuk membuat video untuk semua bintang-bintang Bapa Yahweh, semua anak-anak Bapa Yahweh di mana saja pun berada, baik yang ada di gunung-gunung, di lembah-lembah, di kota-kota, di mana saja pun berada. Saya menyapa Shalom Elohim, Shalom Elohim buat kita semua yang ada di mana saja pun berada. Biarlah kasih Bapa Yeshua HaMashiach Elohim memberkati dan melindungi kita di mana saja pun berada. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya memakai ciri khas orang Papua, yaitu kalung. Yang ini mata kalung ini dari rantai babi. Ini juga yang ini dari bambu yang warna kuning. Terus yang hitam-hitam ini dari manik-manik. Yang ini salib. Semua sama aksesnya. Tetapi Bapak Ibu jangan, saudara-saudari, jangan menilai secara jasmani. Tetap kita melihat hati. Karena Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yahweh, bukan melihat dari apa yang kita pakai sekarang secara jasmani. Tapi Bapa Yahweh melihat secara rohani, yaitu hati kita yang bertujuh beribadah kepadanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, sebenarnya saya mau buat videonya di barak saya, tapi dalam barak itu terlalu ribut. Mereka putar musik terlalu besar, sehingga saya lari di mall bagian atas yang kosong, tempat biasa kami buat video. Ini tempatnya dia buat video yang selanjutnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman, sebelum kita berbincang santai mengenai alam roh, marilah kita melihat kebenaran firman yang terdapat di dalam Wahyu 2 dan Wahyu 3. Dan ayat-ayat yang akan saya ambil, ayat itu untuk pedoman untuk kita memperoleh hidup kekal. Kita dengan ayat itu kita memperoleh jabatan-jabatan. Semua itu berfungsi untuk dalam kerajaan 1000 tahun, di dalam kerajaan surga dan bumi yang baru. Khususnya untuk mereka yang tidak menerima jus tanda 666. Marilah kita melihat kebenaran firman. Tetapi hamba kami ini sudah berdoa dalam roh, yaitu sekarang kita melihat kebenaran firman di dalam Wahyu 2. Wahyu 2 ayat 10c
sampai ayat 17 diloncat ayat 26, 27, 28, 29 masuk ke Wahyu 3 ayat 5, 6, Wahyu 3 ayat 11, 12, Wahyu 3 ayat 19, 20, 21, 22. Ulangi lagi kami bicara. Wahyu 2 ayat 10c ayat 11, ayat 17, ayat 26, ayat 27, ayat 28, ayat 29, Wahyu 3 ayat 5, ayat 6, ayat 11, ayat 12, ayat 13, ayat 19, 20, 21, 22. Bapak Ibu, tampil bintang kami ini berbeda. Pasti akan banyak yang mengkoreksi. Tidak apa-apa mereka mengkoreksi secara duniawi. Tapi kami tidak akan melihat koreksi-koreksi mereka. Tetapi Bapak Yosua masih Elohim melihat hati. Hati kita berbicara. Apakah hati kita sudah benar atau tidak? Bertanyalah kepada pribadi masing-masing dan selidikilah hatimu. Amin. Wahyu 2 ayat 10c sampai Wahyu 3 selesai bagiannya. Marilah kita membaca. Wahyu 2 dengan judul Kepada Jemaat di Efesus. Ayat 10c, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ayat 11, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kepada jemaat di Pergamus. Ayat
16. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Jadi Bapak Ibu bisa dapat batu putih itu batu kemuliaan dari surga yang dengan Bapak Ibu dapat nama baru. Jikalau Bapak Ibu setia, Bapak Ibu mati pertama, bangkit seperti kami menjadi saksinya. Kami sudah ada, dari zaman ke zaman kami ada, sebab kami adalah para malaikat yang menyamar seperti manusia. Dan Bapak Ibu harus tahu bahwa malaikat Gabriel pun ada di dunia ini. Dia ada di Indonesia. Indonesia adalah tanah yang diberkati oleh Bapak Yeshua Amasya, oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kepada jemaat di Efesus, ayat 26, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan dirumuhkan seperti tembikar tukang periuk. Sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Ayat 28, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Ingat, kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Itu kemuliaan Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus untuk orang-orang yang terpilih menjadi bintang-bintangnya. Ayat 29, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Wahyu 3 dengan judul kepada jemaat di Sardis. Ayat 5, barang siapa menang,
ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Pakaian putih artinya hidup Bapak Ibu yang selama di dunia ini menjaga kekudusan, kesucian hatimu, engkau memperoleh pakaian suci, itu pakaian kemuliaan dari Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus. Ada pakaian putih, ada pakaian putih biasa, ada pakaian yang berkilau-kilauan. Itu yang mereka yang sudah berharga, yang mempunyai istana di kerajaan surga, dan ikut akan memerintah bersama Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaan 1000 tahun, kerajaan surga dan bumi yang baru. Amin. Puji Tuhan. Maaf Bapak Ibu, kalau bintang kami berbicara firman, dikenyangkan oleh makanan rohani. Amin. Sebab manusia bukan hidup dengan makanan atau minuman. Manusia hidup dengan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Atau setiap firman yang keluar dari mulut Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus, dan tuntunan Roh Kudus, Roh kebenaran yang memimpin orang setiap dalam jalan kebenaran. Amin. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Artinya, mereka yang tidak mengkhianati Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yahweh, mereka tidak menghina pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Jika mereka yang menghina pekerjaan Roh Kudus dan tidak mau bertobat, baik di dalam dunia nyata, di bumi ini, dan di alam roh, seperti Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman lihat di YouTube hamba kami ini, di videonya itu di waktu yang malam, dia videonya waktu 24:38 sampai waktu 25:08. Suara anak kecil, orang-orang anak kecil bermain itu karena mereka tidak bertobat untuk memilih jalan yang lurus melalui Isa Al-Masih Tuhan Yesus Kristus Bapa Yahweh. Karena Tuhan Yesus Kristus Bapa Yahweh adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup bagi setiap orang yang percaya kepadanya, tidak binasa melainkan berhidup yang kekal. Amin. Dan orang-orang yang menghina pekerjaan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus Bapa Yahweh, mereka tidak akan masuk di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Tetapi jikalau mereka bertobat sungguh-sungguh dan berharga, karena pada saat itu akan berdiri 2 kerajaan dalam dunia ini. Kerajaan 1000 tahun damai, yaitu kerajaan 77 dipimpin oleh Bapa Yahweh, dan kerajaan 66 dipimpin oleh Dajjal, Iblis, mata 1, Antikris, yaitu si Carlos yang di Italia Roma akan dibangkit. Dia akan memerintah di kerajaan itu, dan setiap Bapak Ibu yang tidak mau bertobat akan mengikuti dalamnya. Bapak Ibu, firman ini harus Bapak Ibu baca, karena pada saat itu firman ini tidak akan berfungsi. Firman ini akan menolong Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman semua yang tersimpan di dalam hati Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman semua di mana saya pun berada. Karena iblis, si Carlos, di dalamnya itu bukan rohnya Carlos, tapi rohnya iblis, rohnya Dajjal mata 1. Dia akan memerintah, dia akan keluarkan Alkitabnya, yaitu Alkitab Tabo, yaitu di mana semua kejahatan diperbolehkan,
Sebab hamba kami ini melihat di alam roh semua orang berjalan telanjang. Mereka suka berbuat hubungan seks di mana saja pun berada. Oleh karena itu, masih ada waktu, bacalah firman ini. Di mana saja pun Bapak Ibu pergi, kalau Bapak Ibu saudara-saudari mempunyai tas, isilah dalam tas itu, dalam noken. Pada waktu Bapak Ibu baca firman ini, sebab firman ini akan menguatkan Bapak Ibu. Di saat Bapak Ibu tertinggal di dunia ini, firman ini akan menolong Bapak Ibu. Dan semua agama akan Carlos, iblis, mata satu, Dajjal, semua agama akan dihapus. Dan diajak semua orang-orang untuk menyembah iblis, Dajjal, mata satu, menyembah Carlos. Karena agama yang ada dalam dunia ini dibuat oleh iblis. Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini 2000 tahun berapa lamanya di tanah Papua. Bukan mengajarkan untuk membeda-bedakan satu sama lain, membedakan agama satu sama lain. Di Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Kristus mengajarkan untuk semua umat manusia bertobat dan berbalik kepada jalan Tuhan Yesus Kristus Bapa Yahweh, kepada Isa anak Maryam, Imam Mahdi, jalannya lurus, jalan terang, jalan surga, untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya, supaya hidup mereka tidak binasa dalam api neraka, tetapi hidup mereka memperoleh yang kekal di dalam kerajaan surga. Amin. Oleh karena masih ada waktu, marilah kita pergunakan waktu ini bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang tertinggal dalam kerajaan 66. Berpeganglah pada kebenaran firman itu. Sebab pada saat itu kekayaan-kekayaan Bapak Ibu saudara-saudara yang tertinggal emas mereka kumpulkan. Mereka akan bangun menara. Contohnya, menara itu mereka bangun untuk mereka bisa pantau. Dan mereka akan membangun berhala-berhala, patung-patung. Di dalam gereja di mana saja mereka bangun patung, diajarkan untuk semua orang untuk menyembah. Itu mereka yang tertinggal dalam kerajaan 66. Baik yang terima tanda 66, yang belum terima tanda 66. Mereka tertinggal karena ulah kejahatan dosa mereka yang tidak mau bertobat, mendengar kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan, bintang-bintang Bapa Yahweh yang bersaksi pada zaman baru ini. Oleh karena ada masa waktu dan kesempatan, jangan buang waktumu, pergunakanlah waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, untuk waktu sekarang di kita Papua ini, waktunya sudah jam 6 lewat 30 menit. Artinya sudah setengah 7. Pasti Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman yang di luar Papua sudah beda waktunya. Di Jakarta dengan Papua beda 2 jam. Tetapi itu bukan masalah untuk kita. Marilah kita mendengarkan kebenaran firman. Sebab kebenaran firman ini yang menyelamatkan hidup kita melalui iman percaya kita kepada Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Kristus, Imam Mahdi, jalan yang lurus yang akan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya secara sungguh-sungguh di dalam pribadi masing-masing orang. Amin. Marilah kita lanjut membacakan kebenaran firman-Nya. Wahyu 3 ayat 11. Maaf Bapak Ibu, Wahyu 3 ayat 6. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ayat 11, 12, 13 dengan judul kepada jemaat di Philadelphia. Ayat 11, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu. Artinya, peganglah kebenaran firman yang Bapak Ibu percayakan kepada Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Kristus, Imam Mahdi yang menyelamatkan hidupmu. Supaya tidak seorang pun
mengambil mahkotamu. Mahkota kita artinya jabatan kita yang sudah memiliki di dalam dunia yang diberikan oleh Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Kristus. Melalui kita bayar harga. Renungkan firman siang dan malam menjadi pelaku-pelaku firman. Salah satunya kita terima kuasa. Jangan sampai kuasa itu semua yang diberikan Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Kristus, Imam Mahdi, Isa anak Maryam, diambil oleh iblis, oleh orang-orang yang menghina kita. Karena kita tidak bergabung sama mereka, kita dipimpin oleh Roh Kudus, Roh kebenaran, maka kita beribadah di mana saja pun berada, baik di rumah, di mana saja pun berada, sebab Tuhan Allah atau Tuhan Bapa Yahweh dan Roh Kudus melihat isi hati kita. Kalau isi hati kita bersih kepadanya, Dia akan mendengar suara atau doa kita melalui isi hati kita, dan Dia akan menjawab semua pergumulan-pergumulan doa kita melalui iman percaya kita kepadanya yang dapat menyelamatkan hidup kita. Amin. Supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Anak-anak Tuhan, bintang-bintang Bapa Yahweh yang sudah dipakai oleh Bapa Yahweh, jangan biarkan mahkotamu yang sudah ada di kepalamu. Sebab bintang kami ini merasakan bahwa di atas kepalanya ini ada mahkota. Jangan sampai mahkota kemuliaan itu diambil oleh iblis, diambil orang-orang yang tidak senang kepadamu. Jangan. Engkau harus berpegang kepada kebenaran firman. Memang setiap orang berpegang kepada firman akan dihina, akan dicaci maki, akan diejek. Bahkan mereka tidak mempunyai teman sama sekali. Tapi jangan pernah engkau mundur menghindar, tidak boleh. Ingat, di mana setiap langkahmu berjalan, Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Kristus selalu menuntunmu, selalu menjagamu dengan para malaikatnya. Bapak Ibu, malaikat kami ini, walaupun dia sebagai penjaga Ibu Fei, tetapi Bapak Ibu minta pertolongan, dia selalu datang menolongnya. Kenapa? Di alam roh dia selalu datang menolong setiap orang yang meminta pertolongannya. Bapak Ibu jangan minta terima kasih kepadanya, tapi Bapak Ibu minta terima kasih kepada Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Kristus, Imam Mahdi, Isa Al-Masih, jalan yang lurus, jalan terang yang dapat menyelamatkanmu. Cuma kepadanya kita memuji dan meninggikan namanya. Amin. Kita para malaikat cuma hamba, seperti saudara kita yang melayani dunia ini, yang tidak minum jus, yang menjadi hamba-hamba Tuhan. Kita sama diciptakan oleh Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Kristus. Oleh karenanya kita harus memuji dan meninggikan namanya dalam roh dan kebenaran. Amin. Mari kita lanjutkan membacakan firman-Nya lagi. Barang siapa menang, ia akan kujadikan songko guru. Artinya pemimpin, ikut memimpin memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun, memerintah dalam kerajaan surga dan bumi yang baru. Di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, yaitu nama Allah yang baru, yaitu nama yang paling kudus dalam kerajaan surga, yaitu Bapa Yahweh, Bapa Yeshua Amasiah Elohim. Nama itu yang paling kudus dalam kerajaan surga, yang tidak bisa dihujat oleh, dipanggil, artinya bisa dipanggil oleh sembarang orang yang berbuat dosa. Khusus mereka yang memiliki hati bersih, yang bertobat sungguh-sungguh pribadi, berpegang kepada kebenaran firman. Kebenaran firman ini yang akan dapat menyelamatkan hidupmu secara pribadi, yang tergantung hidupmu engkau taruhkan kepada siapa? Kepada firman ini, kepada Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Kristus, atau kepada iblis? Jikalau Bapak Ibu taruh kepada iblis, Bapak Ibu tidak akan melihat kerajaan 1000 tahun damai, tidak akan melihat kerajaan surga dan bumi yang baru, dan Bapak Ibu akan tertinggal di dalam kerajaan 66, yaitu, dan pada akhirnya Bapak Ibu akan binasa di dalam
api neraka. Karena apa? Ulah perbuatan dosa-dosamu yang menghina pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus, yang memakai hamba-hamba Tuhan, bintang-bintang Bapa Yahweh yang bersaksi pada zaman baru ini. Oleh karena masih ada waktu dan kesempatan, Bapak Ibu saudara-saudari, jangan pernah mengucap pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus, apalagi hamba-hamba Bapak Yahweh yang pada saat ini dipakai. Bapak Ibu, bintang kami yang dipakai ini, jikalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teman-teman, menghina pekerjaan Roh Kudus, terutama menghina Ibu Fey dalam panggilan secara ilahi, yang akan mengandung dan sudah mengandung Bapa Yahweh, yaitu Tuhan Yesus Kristus Imam Mahdi, yang akan memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Dan akan dia sesuai dengan permintaannya akan mengandung rohnya sendiri, yaitu Maria, dipanggil Mary. Jikalau Bapak Ibu saudara-saudara yang menghina pekerjaan Roh Kudus, menghina kehamilan Ibu Fei, malaikat pelindung penjaganya ini yang akan berperang. Tapi dia berperang bukan secara manusia, tetapi secara alam roh, yang keluar dari tubuh malaikat. Dia akan berperang. Jikalau Bapak Ibu saudara teman-teman yang menghinanya, jangan menghina atau jangan bilang bahwa Tuhan Yesus Kristus Bapa Yahweh, malaikat-malaikatnya adalah jahat, telah membunuh orang yang disayangi, telah membunuh keluarganya, bahkan dirinya, bahkan orang lain yang beri dia teman. Jangan. Itu karena ulah-ulah dosa-dosamu, perbuatan-perbuatanmu yang menghina pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus yang pada saat ini. Jikalau Bapak Ibu saudara teman-teman tidak bertobat, jangan engkau kira engkau mau lihat kerajaan 1000 tahun. Jangan kira engkau mau lihat kerajaan surga. Jangan berharap engkau bisa masuk ke dalam melihat bumi yang baru, tetapi hidupmu akan di dalam api neraka. Karena bintang kami ini memasuki pengadilan firman, melihat sebagaimana bintang kami yang dihakimi secara manusiawi dengan tubuh duniawi ini. Dia melihat bahwa semua organ tubuhnya berbicara, baik tangan, kaki, sebab yang berkuasa pada saat itu firman, semua berbicara. Dan pada saat itu gulungan kitab itu yang akan menjadi kayak televisi, dan semua orang akan melihat setiap perbuatan-perbuatan orangnya, dan orang lain pun dapat melihat kesehatan dari perbuatan dari Bapak Ibu saudara-saudara teman-teman semuanya. Amin. Puji Bapak Yahweh. Maaf Bapak Ibu, kalau bintang kami bicara firman, dia kenyangkan benar firman kami. Amin. Itu artinya Bapak Ibu, baik orang yang hidup dan yang mati akan dibangkitkan, akan dihakimi. Dan orang yang benar akan di pihak Bapa Yahweh, orang yang tidak benar bukan di pihak Bapa Yahweh, itu di pihak antikris untuk dibinasakan. Dan pada saat itu semua perbuatan akan dinyatakan, baik orang yang baik akan perbuatannya dilihat, orang yang jahat yang akan masuk neraka akan dilihat. Sebab pada saat itu orang akan dihakimi tidak memiliki pakaian. Kenapa? Semua orang datang ke dunia ini menjadi dari bayi sampai betul menjadi dewasa. Mereka jadi bayi, mereka tidak memiliki pakaian. Benar tidak? Memang benar. Firman-Nya ya dan amin. Itu juga kita akan masuk di meja pengadilan firman, dihakimi oleh firman, oleh Isa anak Maryam. Tuhan Yesus Kristus Imam Mahdi itu sendiri akan menghakimi setiap orang menurut perbuatannya. Sebab firman ini dia bisa menjadi firman, yaitu ditulis di Alkitab dalam buku. Firman ini yang telah menjadi manusia, menebus segala dosa umat manusia 2000 tahun berapa lamanya di dalam dunia ini. Karena apa? Keegoisan,
iri hati orang-orang yang tidak mau bertobat, sehingga firman itu datang menyelamatkan setiap orang yang sudah bertobat dan mereka memperoleh hidup yang kekal. Kebangkitan pertama itu sudah berlaku, yaitu pada saat Tuhan Yesus Kristus Imam Mahdi dia bangkit pada hari yang ketiga. Semua orang-orang yang mati dibangkitkan dan mereka tampil di seluruh dunia selama 40 hari. Mereka berjalan-jalan dan pada saatnya mereka bersama Bapa Yahweh atau itu Tuhan Yesus Kristus sendiri, Imam Mahdi, mereka masuk ke dalam kerajaan surga. Ingat, rahasia ini besar dan tidak bisa dilihat oleh secara manusiawi, secara jasmani. Kalau Bapak Ibu cari di dalam Alkitab tidak akan dapat, cari dalam firman tidak dapat. Ini rahasia alam roh, alam surga. Dan mereka yang terangkat pada saat itu bersama Tuhan Yesus masuk dalam kerajaan surga di dalam Gunung Sion, yaitu rumah Bapa. So di atas Gunung Sion yang di Papua adalah Taman Eden. Taman yang dicari oleh seluruh dunia. Indonesia adalah tanah yang diberkati. Orang masuk dan mereka yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus masuk bersama dengan Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus melalui pintu utama dalam kerajaan surga di Gunung Sion. Di dalam Gunung Sion, di dalam kerajaan surga itu ada Yerusalem surgawi. Dan Yerusalem surgawi itu yang akan menjadi Yerusalem baru yang akan berdiri dalam dunia ini, akan kembali ke dalam kerajaan surga dan akan turun kembali ke bumi yang baru. Tetapi dalam menulis tentang Papua tidak dituliskan ke dalam firman-Nya, tapi ditulisnya yang ada adalah Bukit Sion. Bukit Sion itu sama saja dengan Gunung Sion, rumah Bapa yang di dalamnya terdapat para malaikat. Mari kita lihat, tapi jika Bapak Ibu mau membacanya, hamba kami ini persilakan. Yaitu ada di dalam Ibrani 12 ayat 18 sampai 29. Sebab kerajaan surga tidak tergoncangkan oleh apapun. Amin. Ingat, Yerusalem surgawi itu yang akan menjadi Yerusalem baru untuk kerajaan 1000 tahun dalam bumi ini. Dia akan secara alam roh dan secara nyata dia akan tampil di dunia ini. Dan setelah dunia ini akan dibinasakan, kerajaan itu akan kembali ke dalam kerajaan surga. Dan Sion, Bukit Sion tidak akan pernah binasa. Rumah Bapa tidak akan pernah binasa, sebab rumahnya adalah kekal dan abadi. Setelah dia masuk ke dalam Gunung Sion, menjadi Yerusalem baru untuk turun ke bumi yang baru. Kalau Bapak Ibu pagi ini, logika tidak akan masuk, tidak akan tumpul logika manusia. Secara rohani, jasmani tidak berfungsi dalam kerajaan surga secara rohani, secara roh. Bukit Sion, yaitu kerajaan surga yang ada di Papua, itu terdapat di dalam Ibrani 12 ayat 18 sampai 29. Rahasia ini besar. Kenapa mereka tidak terus Papua pada saat itu? Karena firman ini bertentangan nih. Firman ini bertentangan. Kenapa bertentangan? Kenapa sampai para rasul, para nabi, mereka dibunuh karena firman ini? Karena mereka mau terus lengkap dengan tempat dan kejadiannya itu. Mereka dialang-alang, bahkan mereka dibunuh, digantung, dipancung.
disalib dengan salib terbalik. Berbagai penyiksaan karena apa? Demi firman. Firman ini yang menyelamatkan setiap orang percaya kepadanya. Sebab Tuhan Yesus, sebab Yahweh tidak mengajarkan tentang agama, dia mengajarkan tentang pertobatan. Dan setiap orang percaya kepada Imam Mahdi, Tuhan Yesus Kristus Bapa Yahweh, mereka yang akan diselamatkan. Amin. Iblis yang mengajarkan tentang agama, sehingga agama yang lain membedakan satu agama yang lain, terjadilah kehancuran. Bahkan agama yang lain menghina agama lain dan mereka bunuh. Karena hukum di dunia ini tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Uang ini berbicara, uang berbicara. Orang benar pun akan disalahkan. Orang yang salah banyak uang akan dibenarkan. Hukum akan dibalikan. Karena hukum tidak terlalu benar. Tapi hukum surga, hukum Bapa Yahweh, hukum Tuhan Yesus Kristus, hukum Imam Mahdi, hukum Isa anak Maryam, itulah hukum yang benar. Yang akan menghakimi setiap orang memenuhi perbuatannya pada meja pengadilan firman. Mana yang punya surga, mana yang punya iblis. Yang punya surga akan masuk kerjaan surga, akan melihat bumi yang baru setelah kerajaan 1000 tahun berlakhir. Oleh karena waktu, bertobatlah bagi Bapak Ibu saudara yang masih jauh daripada kebenaran firman. Marilah kita melanjutkan membaca firman-Nya kembali. Wahyu 3 ayat 12 13. Barang siapa menang, ia akan kujadikan songkok guru Barang siapa menang, ia akan kujadikan songkok guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan menghalang, tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga, dari Sion, dari Allahku, dan namaku yang baru. Ayat 13. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ayat 19 dengan judul kepada jemaat di Laodikia. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk kepadanya. Artinya masuk mendapatkannya, dan aku akan bersama-sama dengan dia, dan ia akan bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang
dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Jikalau Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman berpegang kepada kebenaran firman, Bapak Ibu akan mendapat semua jabatan ini. Tetapi jabatan ini kita harus bisa mematikan keinginan daging, keinginan dosa, baru kita bisa dapat jabatan ini. Terutama kepada mereka yang hidupnya kekal, itu para malaikat. Mereka ada di yang menjamal seperti manusia di dalam bumi ini. Jadi zaman baru, perjanjian lama mereka ada, perjanjian baru mereka ada, bahkan zaman Wahyu ini pun mereka ada, seperti malaikat kami ini. Dia cuma menyamar. Dia menyamar seperti manusia yang lemah. Di dunia ini orang menghina-menghinanya, tetapi kalau mereka sudah meninggal, mereka akan berharap padanya dalam roh. Dan dia memberitakan pertobatan baik di dunia nyata alam roh. Sekarang kita masuk ke dalam roh lebih dalam. Di alam roh, pasti Bapak Ibu tanya, apakah mereka yang sudah meninggal masih ada kesempatan untuk bertobat? Masih. Seperti manusia dalam dunia ini masih ada kesempatan untuk bertobat. Dan jika mereka tidak bertobat, mereka meninggal, mereka dapat kesempatan satu lagi dalam alam roh. Mereka tidak bertobat, artinya mereka persiapan. Artinya dari dalam dunia ini sepenuh hidup mereka sudah mengerjakan kepada iblis. Mereka sudah menyerahkan kepada iblis untuk binasakan bersama-sama dengan iblis dalam api neraka. Karena mereka bilang, susah kalau ikut mengikuti kehendak Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus. Karena apa yang kita mau untuk mematikan keegoisan kita ini sangat susah bagi kita. Kita harus memuaskan hawa nafsu. Memuaskan hawa nafsu ini sampai sehingga banyak terjadi perselingkuhan di mana-mana, baik secara keluarga, anak berselingkuh dengan bapak, anak berselingkuh dengan ibu, bahkan di tempat-tempat yang tidak terlihat mereka berhubungan seks di mana saja pun berada, baik di laut, di pantai, di darat, di hutan, di hotel-hotel, di mobil-mobil, di pesawat, di berbagai tempat mereka berhubungan seks, bahkan tempat gelap. Tetapi ingat, mata Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus, mata para malaikat selalu melihat engkau melakukan kejahatan-kejahatan itu. Jika engkau tidak bertobat, engkau akan mendapat bagianmu dalam api neraka. Hai ular-ular beludak, hai cacing-cacing yang tidak berguna, hai Petrus-Petrus, hai Yudas-Yudas, hai Thomas-Thomas zaman now yang tidak percaya, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Jika engkau tidak bertobat, hidupmu akan binasa dalam api neraka. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Masih ada waktu dan kesempatan, bertobatlah dan berbaliklah kepada kebenaran firman. Jika engkau mengikuti iblis, engkau akan binasa di dalam api neraka. Jika engkau bertobat, engkau akan memperoleh hidup yang kekal dalam kerajaan surga. Engkau akan melihat kerajaan 1000 tahun damai, ikut memerintah dalamnya, akan melihat kerajaan surga, memerintah dalam kerajaan surga, lihat bumi yang baru, memerintah dalam kerajaan bumi yang baru. Ingat, ada beberapa orang yang masih dengan tubuh duniawi ini, yaitu 5 orang laki-laki dan 5 orang perempuan, untuk melanjutkan keturunannya di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Tetapi orang-orang yang tidak terima tanda 66, yang sudah bertobat, yang tidak minum jus, mereka sebagian akan dirubahkan untuk masuk di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Dan para bintang-bintang yang akan memerintah di dalamnya bersama Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus, yang ikut turut memerintah di dalam
kerajaan 1000 tahun damai di dunia ini. Secara alam semakin dahsyat. Ini sekencang sekali Bapak Ibu. Bahkan setiap ibadah pun hamba kami ini merasakan sedahsyat. Sedikit lagi kerajaan 1000 tahun akan berdiri dunia ini. Bagi iman Thomas, Yudas, Petrus zaman now yang tidak bertobatlah, berbaliklah kepada firman, sehingga engkau dapat anugerah, engkau bisa dilihat kerajaan 1000 tahun damai, bisa masuk dalamnya, bisa masuk dalam kerajaan surga, masuk ke dalam bumi yang baru dengan menggunakan tubuh surgawi. Sebab orang-orang yang menggunakan tubuh surgawi itu sebagian besar akan menggunakan di dalam kerajaan 1000 tahun damai, dan lebih besar sempurna semuanya akan menggunakan puji Bapa Yahweh. Amin. Maaf Bapak Ibu, kebicara firman hamba kami terkenakan oleh firman. Amin. Sepenuhnya akan menggunakan tubuh surgawi di dalam kerajaan surga. Sebab di dalam kerajaan surga tidak ada sistem kawin mengawinkan, tidak ada sistem kawin mengawinkan. Sebab di dalam kerajaan surga semua menjadi malaikat. Ingat, semua menjadi malaikat. Di dunia ini kita bisa untuk menikah satu sama yang lain. Begitu juga kerajaan surga, kerajaan 1000 tahun damai yang berdiri di dunia ini, 5 orang laki-laki dan 5 orang perempuan akan menikah untuk melanjutkan keturunannya. Tetapi dalam kerajaan surga tidak ada sistem kawin mengawinkan. Dan di dalam bumi yang baru, orang-orang yang sudah diselamatkan dari dalam bumi yang lama ke dalam 1000 tahun damai, dalam kerajaan surga yang ikut memerintah di dalam kerajaan yang baru, yaitu bumi yang baru, mereka pun tidak akan menikah, tetapi mereka memerintah bersama Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus kepada manusia-manusia yang baru akan diciptakan, semua yang baru akan diciptakan. Pada saat itu tidak akan ada lautan, semua daratan. Yang ada dalam itu kebenaran, dan setiap orang yang berbuat dosa akan mendapatkan tempat di dalam api neraka. Dan bagi mereka yang mendapat kesempatan masuk di dalam kerajaan surga yang sudah bayar harga, ingat, mereka pun itu akan dibimbing oleh bintang-bintang Bapa Yahweh. Karena ingat, di dalam kerajaan surga pun bisa-bisa orang kalau tidak berpegang pada firman dia akan jatuh dalam dosa. Contohnya seperti teman kami. Dulunya memang dia teman kami, yaitu Lucifer. Dia adalah salah satu malaikat puji-pujian. Tetapi karena dia mau mengini surga, mau menguasainya sedikitnya saja. Tapi Bapak kami, Bapak Yahweh, Tuhan Yesus Kristus mengetahuinya, juga menghancurkan pikirannya dan campakkan ke dalam dunia ini. Dunia ini dipegang oleh iblis. Tetapi yang lebih berkuasa untuk dunia ini adalah manusia. Tapi manusia takut kepada iblis. Si manusia itu sempurna. Kita oleh seluruh organ tubuh diciptakan oleh Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus menjadi sempurna. Manusia kalau berpegang pada kebenaran firman itu sangat dahsyat. Iblis tidak bisa melawan dia. Tetapi terkadang manusia takut kepada roh iblis. Iblis itu dicampakkan ke dunia ini karena mulanya dia juga bersama-sama dengan kami, dengan para malaikat kami dalam kerajaan surga. Dia adalah malaikat puji-pujian, iblis itu, Lucifer. Tapi karena dia mau menguasai dunia ini, dia mau menguasai kerajaan surga, dicampakkan dari surga ke dalam bumi ini. Jikalau orang-orang yang di dalam kerajaan surga yang diserupai dengan tubuh surgawi, tetapi kalau mereka dibimbing oleh para malaikat, tetapi kalau mereka tidak kuat iman, memang di sana semua akan jadi para malaikat. Tetapi para malaikat itu harus engkau tukun dalam Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus, karena engkau bisa jatuh dalam dosa. Apalagi kalau engkau lihat kekayaan temanmu yang lain tuh, dia tuh pakaiannya terlalu mewah sekali, lebih daripada saya. Jadi kalau engkau iri hati, engkau menguasai engkau itu adalah dosa, dan dosamu itu akan menjerumusmu jatuh ke dalam dosa, dalam api neraka. Engkau tidak akan dapat bagian di dalam kerajaan surga, tidak akan melihat bumi yang baru. Oleh karena itu, ini saatnya kita matikan keinginan daging. Mati keinginan daging di dalam hati. Kita membaca firman ini pagi, siang, sore, malam, dan jadilah pelaku-pelaku firman. Sebab kalau Bapak Ibu jadi pelaku-pelaku firman, Bapak Ibu akan
diselamatkan, akan melihat kerajaan 1000 tahun damai, melihat kerajaan sorga bumi yang baru. Oleh karena masih ada waktu ini, bertobatlah kepada iman-iman, Petrus, Yudas, Thomas yang tidak percaya. Bertobatlah dan berbaliklah kepada firman. Sebab firman kami ini masih bercahaya sampai saat ini. Jikalau pada saat itu kerajaan 1000 tahun sudah berdiri dan kerajaan 6 berdiri, firman ini akan terangkat. Kuasa yang berkilau-kilauan di dalam firman ini akan hilang kuasanya. Dan Bapak Ibu baca seperti membaca media novel, tidak akan ada manfaatnya, ada faedahnya. Masih ada waktu, bacalah firman ini, renungkan siang dan malam, jadilah pelaku firman. Di dalam Bapak Ibu berpuasa, Bapak Ibu mendapat kuasa. Kuasa itu yang akan membantu Bapak Ibu jika Bapak Ibu tertinggal, akan melawan dari kuasa kegelapan. Tetapi orang-orang yang tertinggal dalam kerajaan 66, jikalau mereka mau masuk ke dalam surga, mereka harus bayar harga, mati martir. Masing-masing orang secara pribadi, baik anak kecil maupun orang besar. Baik kok dulunya mereka hamba Tuhan, tapi sekarang mereka hamba iblis, terus terima tanda 66. Jikalau mereka bertobat sungguh-sungguh secara pribadi, maka mereka akan diselamatkan. Tetapi pada saat itu maut akan lari. Maut akan lari, Bapak Ibu bunuh diri tidak akan mati. Tetapi barang siapa mengalami penyiksaan sampai pada kesudahannya, dia akan diselamatkan. Dan DNA iblis, DNA yang Bapak Ibu telah terima vaksin 66 itu, minum jus 66 itu, akan Bapak Ibu dirubahkan pada saat itu menjadi DNA ilahi, DNA Bapa Yahweh, DNA Tuhan Yesus Kristus, DNA Roh Kudus. Sehingga Bapak Ibu akan diselamatkan, Bapak Ibu akan digendong-gendong, Bapak Ibu akan dilepaskan di taman. Walaupun dunia ini Bapak Ibu punya umur sudah 60 sampai 70 sampai ratusan tahun, Bapak Ibu masuk ke dalam kerajaan surga akan dilepaskan di taman menjadi bayi-bayi rohani. Artinya Bapak Ibu tidak memiliki rumah, Bapak Ibu dilepas di taman. Bapak Yahweh, Tuhan Yesus Kristus meminta Bapak Ibu untuk memuji teman-teman, untuk memuji nama Bapak Yahweh, Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu cuma minta susu, artinya oi. Itu artinya Bapak Ibu mulai sekarang bertobatlah dan berbalik kepada firman. Sehingga Bapak Ibu mati martir, Bapak Ibu masuk sana, umur Bapak Ibu sudah mendinganlah, sudah tidak seperti bayi-bayi lah. Umur Bapak Ibu sudah masuk 6 tahun ke atas lah, mendingan lah, sudah mengerti sedikit-sedikit lah. Amin. Puji Bapak Yahweh, amin. Puji Bapak Tuhan Yesus Kristus, amin. Oleh karena itu masih ada waktu, bertobatlah, tidak bosan-bosanlah. Bintang kami dengan kami menyampaikan kepada iman-iman Petrus, Thomas, Yudas, bertobatlah dan berbaliklah kepada kebenaran firman. Berbaliklah kepada firman secara pribadimu masing-masing orang. Sebab imanmu yang menyelamatkanmu, tidak gereja, pendeta atau orang-orang di dalam rumahmu yang menyelamatkanmu, tapi imanmu. Engkau berpegang kepada firman, mendengarkan pesan-pesan ilahi yang disampaikan oleh bintang-bintang Bapa Yahweh, para malaikat yang bersampai pada zaman baru ini, Bapak Ibu akan diselamatkan. Bapak Ibu di alam roh juga saya melihat bahwa kemarin tadi malam saya berdoa dalam roh dan kebenaran, tidak bersuara. Terjadilah hujan deras, terjadilah guntur, angin kencang, kilat, sampai tempat ibadah saya ibadah di dalam barak itu, pintu sampai diantam-antam, tuk. Dan jendela semua bunyi, dan ruangan itu berubah, bercahaya, berkilau-kilauan, ada rasa panas, ada rasa dingin. Itulah kemuliaan dari Bapa Yahweh. Dan para malaikat, teman-teman saya pun, Gabriel pun ikut datang, ikut menyembah sama-sama di situ. Pada saat itu saya melihat di dalam roh juga, saya melihat Ibu P juga lagi menyembah malam itu di tempatnya, di kamarnya, menyembah. Dan saya melihat kemuliaan Bapak Yahweh tertutup di Ibu P. Di Ibu P itu
dan kemuliaan yang dahsyat pada saat itu. Dan saya melihat bahwa ada iblis yang berjuang mau mengganggu Ibu P dari kemarin malam. Tiba-tiba tangan saya angkat, cabut pedang Bapak Yahweh yang besar, potong dan terjauh. Jadi penyerangan untuk iblis selalu malaikat khusus Bapak Yahweh, malaikat pelindung dan penjaga Ibu P yang selalu menolong Ibu P. Tapi Ibu P jangan minta terima kasih kepada malaikatmu ini. Ibu P sama malaikat ini adalah sama-sama para malaikat. Kita bersama-sama minta terima kasih kepada Bapak Yahweh Tuhan Yesus Kristus, menitipkan malaikat Mikael ini kepada untuk menjaga Ibu P. Jadi Ibu P dalam dunia ini saudara penjaga untuk Ibu P itu malaikat dua yang terkuat, malaikat Mikael sama malaikat Gabriel. Sudah di dunia ini mereka selalu mendukung Ibu P. Ibu P tidak sendirian. Ibu P di mana mereka selalu berada. Walaupun terkadang Ibu P tidak lihat mereka ada untuk Ibu P. Mereka menyerang pos-pos gelap itu dari jauh. Ibu P tidak berperang sendirian, tidak. Karena sebagian besar musuh-musuh Ibu P, para malaikatmu, malaikat Gabriel sama Mikael, teman-temannya sudah membantu Ibu P, membantu malaikat Bapak Yahweh yang cantik mempesona di hati Bapak Yahweh. Masih ada waktu, marilah kita memuji memuliakan namanya Bapak Yahweh Tuhan Yesus Kristus. Ibu P tidak sendirian, malaikatmu selalu bersamamu. Dan malaikat ini, malaikat Gabriel dan malaikat Mikael bukan cuma menolong Ibu P, tidak. Dia menolong semua umat manusia yang ada di dunia ini. Semua malaikat surga menolong semua umat manusia yang ada dalam dunia ini. Jangan ibu, bapak, ibu, saudara-saudara, teman-teman bicara, kok malaikat Gabriel, malaikat Mikael, dan malaikat lain, kok mereka cuma melindungi, mempelai Bapak Yahweh yang cantik mempesona di dalam hatinya Bapak Yahweh karena hatinya bersih. Tidak, kami bukan cuma menolong Ibu P saja. Kami mengasihi semua umat manusia dalam dunia ini. Karena kami diajarkan oleh Bapak Yahweh, Tuhan Yesus Kristus, kami mengasihi semua orang yang dalam dunia ini, yang berpegang teguh kepada kebenaran firman ini. Kami tidak bisa melawan kebenaran firman ini. Contohnya Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau saya buat kesalahan, tangannya Bapak Yahweh ini bisa tampar saya sendiri. Dia bisa tampar saya sendiri, tanpa saya sadar dia tampar sendiri. Tangan malaikat ini tampar tubuh duniawi ini. Jadi kami para malaikat tidak bisa bergerak tanpa ini. Bimbingan dari firman ini, bimbingan dari Bapak Yahweh, dari Isa Al-Masih, Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Roh Kudus. Itu sebabnya bintang kami ini jalan dimanapun, tasnya selalu di samping isi Alkitab ini. Karena Alkitab ini, firman ini yang menguatkan para malaikat. Para malaikat tidak mempunyai kuasa. Mereka berharap kepada firman. Melalui kuasa firman ini yang menguatkan mereka sampai saat ini. Itu sebabnya mereka itu, para malaikat itu ada di beberapa lamanya. Mau itu pada zaman perjanjian lama, perjanjian baru, zaman Wahyu, bahkan kerajaan 1000 tahun, dalam kerajaan surga, bumi yang baru, mereka kekal para malaikat. Karena apa? Mereka yang berpegang kepada kebenaran firman, mereka hidup kekal, mereka bersama-sama dengan Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus. Sebab firman ini yang menyelamatkan setiap orang. Juga iman dari para malaikat itu yang menyelamatkan dirinya sendiri, yang berpegang kepada firman ini. Firman ini yang juga akan menghakimi para malaikat juga. Khususnya mereka para malaikat yang berbuat dosa.
Maaf Bapak Ibu, video kami ini bicara banyak. Sebab banyak orang yang rindu akan suara kebenaran. Sebab YouTube-nya kemarin mau ditutup, mau dihalangi oleh iblis, tapi tidak bisa. Bapak Yahweh mendukung sehingga mereka kami membuat videonya kembali. Bapak Ibu, di alam roh juga mereka kami melihat bahwa iblis dia mengaku begini di depan Mikael dan Bapak Yahweh, Tuhan Yesus Kristus. Iblis tidak mempunyai kuasa, dan dia mengaku benar firman Tuhan Yesus Kristus, firman Bapak Yahweh itu benar, ya dan amin. Tetapi kalau tidak ada Bapak Yahweh, Tuhan Yesus Kristus, Mikael dan Gabriel dan teman-temannya yang selalu bersama dengan Bapak Yahweh, firman ini kalau di orang lain yang tidak kuat imannya, yang sukanya kepada keinginan duniawi, iblis akan membalik fakta. Sehingga apa? Firman ini, Tuhan Yesus Kristus ini, mereka akan menghina. Begitu banyak puji Bapak Yahweh, maaf Bapak Ibu, dikuatkanlah kebenaran firman, amin. Sebab di depan orang lain firman ini, iblis akan dia putar-putar, sehingga orang lain, karena orang sebagian besar sudah menyerahkan hidupnya kepada iblis, jika mereka mengucap pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus, mengucap nama Bapak Yahweh Tuhan Yesus Kristus, sehingga betapa munafik angku rohani jasmani iblis-iblis manusia-manusia munafik. Bertobatlah engkau semua, hai ular-ular beludak, hai iblis-iblis, hai Yudas zaman now, hai Petrus zaman now, hai Thomas zaman now. Bertobatlah. Betapa angkunya engkau, jasmani rohanimu angku. Bertobatlah. Engkau yang menghina pekerjaan Roh Kudus, engkau yang menghina pekerjaan Bapak Yahweh, engkau yang menghina Tuhan Yesus Kristus, yang menghujat pekerjaan Roh Kudus dan menghujat kerajaan surga, engkau akan membinasa di api neraka. Berapa angkunya engkau jasmani rohani, bisa menilai secara jasmani saja, menyombongkan dirimu sebagaimana engkau menghakimi Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang berapa lamanya. Engkau bertanya, dari mana engkau dapat kuasa? Bahwa engkau tidak tahu bahwa, baik engkau sudah tahu atau tidak tahu, bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Bapa Yahweh sendiri yang datang ke dunia sebagai manusia. Dia menebus dosa-dosamu, dosa-dosa para malaikat, untuk selamatkan. Hingga Tuhan Yesus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu di tanah Papua, dalam dunia ini, di Tanjung Tanah Merah, di Bukit Galpari, Bukit Tengkorak, di Bote. Ini secara rohani, bukan secara rohani. Iblis, engkau tidak bisa. Engkau bertanya, di mana firman-Nya? Engkau iblis, tunduklah engkau kepada kebenaran firman. Sebab alam roh ini bicara yang luas. Kau harus bertobat dan berbalik kepada firman. Firman ini luas. Sebab kalau menilai firman secara jasmani, tidak bisa menilai apapun. Marilah kita lihat apa yang dibicarakan oleh firman di dalam Matius, yaitu maksud kami di dalam Injil Yohanes 21 ayat 25. Injil Yohanes 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal lain, ayat 25, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi
Jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Bapak Ibu, Alkitab ini tidak tulis semua firman. Tetapi kalau ditulis semua firman, Alkitab ini, buku ini tidak muat semuanya. Apalagi logika manusia yang tumpul, yang bodoh ini, yang menilai secara jasmani bodoh ini tidak akan masuk sampai ke dalam-dalamnya. Ini bisa dinilai secara roh, secara hati. Sebab Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Kristus, kami para malaikat lihat itu isi hati manusia. Isi hati yang dilihat, bukan kepintaran. Engkau sekolah tinggi-tinggi, dengan sekolah tinggi-tinggi engkau merendahkan yang lain. Sebab di kerajaan surga bukan logikamu yang berfungsi, tapi hatimu. Hatimu tertuju kepada siapa? Kalau engkau dari dunia ini, hatimu tertuju kepada Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Kristus, engkau diselamatkan. Engkau akan melihat bumi yang baru, engkau melihat kerajaan surga, kerajaan 1000 tahun damai yang akan hadir dalam dunia ini. Oleh karena itu bertobatlah, 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 hai Judas, hai Petrus zaman now, hai Thomas yang tidak percaya, bertobatlah, 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 berbalik kepada firman. Bertobatlah, bertobatlah. Sebab hamba kami ini melihat dalam roh, dia berdoa. Sebab kalau dia berdoa seperti ini, Bapak Ibu, saudara-saudari, taruh tangan begini, itu seluruh dunia akan merasa damai. Bahkan di dalam alam kegelapan, dalam kerajaan surga pun rasa damai. Karena apa? Tangan Bapa Yahweh yang taruh di alam hatinya. Sehingga iblis akan menghamuk rasa kedamaian itu. Iblis tidak suka kedamaian. Iblis tidak suka kepada kebenaran. Tapi kalau dilepaskan seperti begini, tangannya terbuka, iblis ini bisa menguasai dunia ini. Sebab Mikael, kalau tangannya dua tutup di tangannya Bapa Yahweh juga ikut tutup di dalamnya, menopangnya. Sehingga dunia ini, baik dunia nyata, alam roh, alam kegelapan, surga pun rasa damai karena Bapa Yahweh turut mendukung malaikat Mikaelnya yang bersuara saat ini. Inilah malaikat Mikael yang bersuara pada saat ini. Dia cuma menyamar sebagai manusia biasa. Manusia bisa menghakimi-hakiminya. Tetapi pada saat mereka pulang alam, mereka akan berharap pada malaikat Mikael ini. Karena malaikat Mikael ini yang paling terkuat di alam roh. Tetapi jangan ada memuji para malaikat Mikael ini. Tetapi kami meminta para malaikat dan semua umat manusia yang ada di dunia ini, semua makhluk hidup, memuji dan menyembah Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Kristus. Hanya kepadanya kita memuji dan meninggikan namanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, di saat menyembah dalam roh dan kebenaran, malaikat kami ini melihat bahwa tadi malam iblis juga melepaskan yang baru lagi. Dia melepaskan malaikat-malaikatnya yang datang ke dunia ini dan menyamar seperti perempuan-perempuan yang cantik-cantik, laki-laki yang ganteng, sehingga mereka bilang sama Mikael ini, kami juga makhluk sosial. Mereka berubah jadi manusia untuk menjemus, khususnya untuk anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa Yahweh yang ada di mana saja pun berada. Ingat, iblis sudah melepaskan orang-orang perempuan-perempuan yang cantik-cantik, melepaskan laki-laki yang ganteng-ganteng untuk menggoda hatimu. Ingat, berpeganglah kepada kebenaran firman, berpeganglah kebenaran firman. Bacalah firman ini siang dan malam, bacalah firman ini siang dan malam, dan berpuasalah. Karena malaikat kami ini melihat bahwa iblis dia melepaskan kuasa kegelapannya tambah dahsyat dalam dunia ini. Ini pesan surga yang disampaikan oleh malaikat Mikael.
umat manusia, khususnya juga untuk para bintang-bintang Bapa Yahweh, berpeganglah kepada kebenaran firman. Berpeganglah kepada kebenaran firman. Iblis sudah lepas manusia cantik-cantik, ini para malaikat yang berubah jadi manusia cantik-cantik, manusia perempuan-perempuan, dan manusia ganteng-ganteng dalam dunia ini. Dan dia lepaskan mamon semakin banyak. Hati-hati. Ini bukan saatnya untuk berdiam. Bangkitlah. Bertobatlah. Yudas. Petrus. Thomas zaman now. Bertobatlah zaman now. Ini saatnya iblis sudah keluar. Iblis keluar semakin lama makin dahsyat. Kan dia tahu waktunya tinggal sedikit lagi. Bertobatlah. Bapak Ibu saudara-saudara teman-teman yang masih jauh pada firman, yang masih menghujat pekerjaan Roh Kudus, masih menghujat Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus, masih menghujat pekerjaan Roh Kudus, bertobatlah. Jangan menghalang-halangi para bintang-bintang Bapa Yahweh yang bekerja pada saat zaman ini. Jikalau Bapak Ibu tidak punya alam, jangan berkata kepada bintang-bintang Bapa Yahweh, malaikat-malaikat Bapa Yahweh, yaitu Bapa Yahweh dan Tuhan Yesus Kristus dengan Roh Kudus itu sangat jahat. Tidak, hatimu yang jahat, ya iblis. Iblis, Thomas zaman now, Petrus zaman now, Yudas zaman now. Bertobatlah dan berbaliklah kepada firman. Sehingga firman itu yang dapat akan menyelamatkan hidupmu. Bapak Ibu, malaikat kami ini terkadang tidak tampil secara dunia nyata di YouTube karena Mikael dia harus banyak berperang dalam roh sehingga membantu para malaikat lain, sehingga Ibu Pei untuk menyerang melawan pos-pos ke-8. Ibu Pei melawan dengan naga-naga yang emas-emas, naga-naga yang lainnya tidak terlalu banyak karena malaikat Mikaelmu yang menjagamu setiap saat, selalu menolongmu. Dia juga membantumu, dia menyerang yang lain sehingga Ibu Pei tidak terlalu bebanmu dalam melakukan tugasmu. Ibu Pei, engkau tidak sendirian, malaikat-malaikatmu selalu bersamamu. Ibu Pei harus kuat. Jikalau iblis Petrus zaman now, Yudas zaman now, Thomas zaman now, yang menghina pekerjaan Roh Kudus, menghina Ibu Pei jangan turun semangat. Ibu Pei tetap maju. Mikaelmu akan selalu mendukungmu di mana saja pun berada. Ibu Pei tetap bangkit untuk menyuarakan nama Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus, karena Ibu Pei adalah perempuan yang terpilih dari sekian beribu-ribu, juta-juta, bermiliaran orang-orang yang ada di dunia, perempuan-perempuan. Ibu Pei yang terpilih, yang mempesona hatinya, yang berkenan di hadapan Bapa Yahweh, sehingga kami para malaikat khususnya para malaikat Mikaelmu ini selalu menjagamu karena perintah dari Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus langsung. Harus melakukan tugas surga sehingga banyak iblis tidak menenangkan banyak jiwa, tapi setidaknya jiwa-jiwa yang lainnya dimenangkan oleh Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus, bisa melihat kerajaan 1000 tahun damai, bisa melihat kerajaan surga dan memerintah di kerajaan 1000 tahun damai di kerajaan surga, dan melihat bumi yang baru, memerintah di bumi yang baru. Amin. Bapak Ibu, marilah kita lanjut berbicara. Bapak Ibu bicara firman, hamba kami ini belum makan, masih bicara firman karena dia kuasa oleh kuasa firman. Masih kuat. Mari Bapak Ibu kita memuji-muji, baru kita lanjut firman lagi. Tapi di dalam kata sia-sia di hadapan manusia, kata di hadapan manusia itu engkau dibenarkan. Tetapi di hadapan Bapa Yahweh, di hadapan Tuhan Yesus,
di depan Roh Kudus, kata sia-sia, itu engkau harus menangguhkan pertobatan. Walaupun pujian-pujian ini tidak sempurna, biarlah pujian ini dapat menyenangkan hati Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Kristus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan buang-buang waktumu, waktu yang Bapa Yahweh beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Bapa Yahweh, peganglah tanganku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Bapa Yahweh. Jangan buang-buang waktumu, waktu yang Bapa Yahweh beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Bapa Yahweh, peganglah tanganku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkah. Bapak Ibu, saudara-saudari, di jamnya bintang kami ini, dia juga bisa melihat wajahnya dalam dalam jam tangannya ini. Dia melihat malah ini wajahnya secara duniawi, wajahnya tersenyum sama dia. Karena apa? Membicarakan tentang kebenaran firman. Amin. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus peduliku. Marilah Bapak Ibu, kita memuji di cahaya lampu, biar kemuliaan Bapa Yahweh nampak. Amin. Bapak Ibu,
tangan satu pegang HP, tangan satu pegang handset. Dan yang di depan ini adalah yang bercahaya kayak lurus, itu adalah tiang, bisa dibilang tiang awan ataupun tiang api, karena dia bisa berubah saja di mana pun berada. Dan ini cahaya lampu masih bentuk Bapak Yahweh, tambah dahsyat mukanya. Mari kita muji-mujinya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Kuasa mujizat kan terjadi, mujizatnya nyata, karena roh Allah, roh Bapa Yahweh turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila roh Bapa Yahweh turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila roh Bapa Yahweh turut bekerja di antara kita. Bapak Ibu, ruangan semuanya gelap. Cuma lampunya di bawah. Dan di atas ini saya sendiri. Bapak Ibu bisa lihat ini, ruangan semua gelap. Lampunya tidak ada. Coba lampu satu di sana, dan lampu satunya ada penerang di samping sana. Tetapi di samping kegelapan itu, kemudian Bapak Yahweh menerangi kegelapan yang di atas ini, di ruangan ini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Kuasa mujizatnya nyata, mujizatnya nyata, bila roh Bapa Yahweh turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila roh Bapa Yahweh turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Kuasa mujizatnya nyata, mujizatnya nyata, karena roh Bapa Yahweh turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila roh Bapa Yahweh turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Kuasa mujizatnya nyata, mujizatnya nyata, bila roh Bapa Yahweh
turut bekerja. Cara yang mustahil dan cara yang sukar, bila roh Bapa Yahweh turut bekerja. Cara yang mustahil dan cara yang sukar, bila roh Bapa Yahweh turut bekerja di antara kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman semuanya, maaf saya lihat waktu dulu ya, karena sebentar kita mau apel siaga. Semua harus ikut apel siaga. Masih ada waktu Bapak Ibu. Mari kita menguji. Roh Kudus ada di sini, mengalir di bait suci. Kuasa mujizatnya nyata, mujizatnya nyata. Bila roh Yahweh turut bekerja, cara yang mustahil dan cara yang sukar, bila roh Bapa Yahweh turut bekerja di antara kita. Inilah kami Tuhan, inilah kami Tuhan, yang datang kepadamu, yang datang kepadamu. Di kaki salibmu kami berserah, berserah. Tuntunlah kami Tuhan ke jalan yang kau kehendaki. Tidak apa-apa Bapak Ibu, suara fals habis tidak apa-apa, semua itu bagi kemuliaan Bapak Yahweh. Amin. Antarlah kami, bawalah kami ke dalam yang benar, ke jalan yang benar. Marilah kita semua angkat puji baginya, angkat puji baginya. Jangan ada di antara kita, ai kawan, hidup saling membenci. Kita saling membenci. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah yang pertama, yang terutama. Inilah kami Tuhan, inilah kami Tuhan, yang datang kepadamu, yang datang kepadamu. Di kaki salibmu kami berserah, berserah. Tuntunlah kami Tuhan ke jalan yang kau kehendaki. Antarlah kami, bawalah kami ke jalan yang benar, ke jalan yang benar. Marilah kita semua
semua angkat puji baginya, angkat puji baginya. Jangan ada di antara kita, hai kawan, hidup saling membenci. Kita saling membenci. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah yang pertama, yang terutama. Jikalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teman-teman, mengasihi dirimu sendiri, engkau tidak akan mengucat-mucat pekerjaan Roh Kudus. Engkau tidak akan mengucat-mucat bintang Bapak Yahweh yang bersaksi pada zaman baru ini. Tidak akan mengucat-mucat semua anak-anak Tuhan yang bersaksi pada zaman ini. Jikalau Bapak Ibu mengucat saudara-saudara, teman-teman, pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus, maka masih ada pertobatan di dunia ini. Jikalau Bapak Ibu meninggal dunia, masih ada pertobatan di dalam roh. Tetapi jika dua-dua tidak mau bertobat, maka berakhir hidupmu dalam api neraka. Itulah yang engkau memilih. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, kuasa mujizatnya nyata, karena Roh Bapa Yahweh turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Bapa Yahweh turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Bapa Yahweh turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, kuasa mujizatnya nyata, karena Roh Bapa Yahweh turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Bapa Yahweh turut bekerja di antara kita. Bapak Ibu, semakin dahsyat cahayanya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, kuasa mujizatnya nyata, karena Roh Bapa Yahweh turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Bapa Yahweh turut bekerja di antara kita. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan
masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Yahweh. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu. Maaf Bapak Ibu, minyak sampai angin ingin keluar, angin dalam Yesus ingin keluar, hati tidak buat tisu. Ku menyembahmu, sampai suara habis-habis menyanyinya. Ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Yahweh. Nanti Bapak Yahweh kasih suara baik lagi kembali. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Yahweh. Sebab namamu kudus, kudus Yahweh. Bapak Yahweh, saudara, karena kuasa Bapak Yahweh sampai tangan malaikat kami ini gemetar. Tubuh duniawi tidak bisa kuat menahan kuasa Bapak Yahweh. Kalau tubuh surga dia kuat menahan. Tubuh Mikael kuat, tapi tubuh duniawi ini lemah karena masih terdiri dari darah dan daging. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang
Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus, Yahweh. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus, Yahweh. Sebab namamu kudus, kudus, Yahweh. Seperti biasa Bapak Ibu, penutupan dari ibadah ini kami membaca ayat firman. Setelah itu doa Bapa kami memberkati dan mendoakan dalam arti lewat omongan untuk mereka yang sakit. Pertama, marilah kita dengar ayat hafalan. Injil Matius 6 ayat 33. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Carilah, maka engkau dapat. Ketuklah, maka pintu surga akan terbuka bagimu. Amin. Marilah kita berdoa. Berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa Yahweh yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diberkatilah Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman, di mana saja pun berada di dalam nama Bapa Yeshua Amasya Elohim. Biarlah anugerah, belas kasihan, kemurahan dari
Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Kristus meliputi, melindungi dan memberkati Bapak Ibu di mana saja pun berada. Dan biarlah kita semua dijaga oleh pertolongan dari Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Diberkatilah dan disembuhkanlah mereka yang sakit di mana saja pun berada di dalam nama Bapa Yeshua Amasya Elohim. Sekitar apapun dikatakan dianjurkan di dalam nama Bapa Yeshua Amasya Elohim. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh yang adalah sumber segala-galanya. Dan imanmu yang menyembuhkan dirimu Bapak Ibu saudara sekalian. Dan imanmu yang menyelamatkanmu. Jikalau Bapak Ibu berpegang pada firman, berdoa dengan sungguh-sungguh, firman Bapak Yahweh yang Bapak Ibu ucapkan, dan setiap ucapan adalah doa, akan memberkati dan melindungi dan akan menyembuhkan dirimu. Amin. Karena firman-Nya adalah ya dan amin. Terpuji-pujilah Bapak Yahweh dari sekarang sampai selamanya. Haleluya, haleluya, amin. Berjaga-jagalah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teman-teman semuanya. Waktu-waktu ini sekarang jahat. Iblis sudah turun ke dunia ini. Sudah menyamar seperti perempuan-perempuan yang cantik-cantik, laki-laki yang ganteng-ganteng. Sekarang kekayaan sudah diambut di dunia ini. Hati-hati, hati-hati, berjaga-jagalah. Bacalah firman di mana saja pun berada. Biarlah kita semua bisa bertemu di dalam kerajaan 1000 tahun damai, bertemu dalam kerajaan surga dan bumi yang baru. Ikut memerintah bersama dengan Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Kristus, Isa anak Maryam. Haleluya, haleluya, amin.